warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan semangat ya. Kembali lagi di program psikologi bersama Miss Alfi. Nah, minggu lalu Miss Alfi sudah membahas mengenai perundungan. Di antaranya adalah jenis-jenis perundungan, kapan perundungan terjadi, dan di mana biasanya perundungan terjadi. Minggu ini, Miss Alfi akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai perundungan. Yang pertama adalah dampak perundungan pada korban. Jadi, seperti yang kalian sudah ketahui, perundungan bukanlah hal yang menyenangkan. Perundungan adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif bagi korban yang mengalami perundungan. Di antaranya adalah merasakan emosi-emosi negatif seperti merasa cemas, sedih, kesepian, kemudian tidak bisa ke sekolah dengan tenang, lalu bisa juga mengalami gangguan tidur dan gangguan makan. Misalnya, jadi sulit tidur, kemudian tidak nafsu makan. Kemudian, korban yang mengalami perundungan juga rentan mengalami kehilangan semangat melakukan hal-hal yang ia sukai. Jadi, ia jadi malas melakukan hobinya, melakukan hal-hal yang biasanya ia lakukan karena merasakan emosi negatif dari mengalami perundungan. Kemudian dapat juga mengganggu semangatnya untuk belajar sehingga prestasi belajarnya dapat menurun. Nah, ternyata selain untuk korban, pelakunya juga dapat mengalami dampak negatif dari perundungan. Yang pertama, tentu saja ketika ia ketahuan melakukan perundungan, maka biasanya akan mendapatkan konsekuensi dari perundungan yang ia lakukan, yaitu mendapatkan hukuman. Bisa sampai dikeluarkan dari sekolah atau mendapatkan hukuman yang lain. Lalu, seseorang yang melakukan perundungan, maka ketika ia dewasa, ia rentan melakukan hal-hal negatif, rentan melakukan kenakalan di masa dewasanya kelak. Makanya perundungan itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu, apa sih yang harus dilakukan apabila mengalami perundungan? Yang pertama, tentu saja harus segera memberitahukan kepada orang dewasa. Bisa melaporkan kepada guru, kepada karyawan sekolah, dan juga memberitahukan orang tua. Atau paling tidak bercerita kepada teman yang kalian percaya. Lalu, apabila perundungan terjadi melalui media teknologi, maka simpan bukti-bukti perundungan itu. Siapa tahu bukti itu dapat digunakan untuk mencegah perundungan selanjutnya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perundungan terjadi? Selalu pikirkan kembali apa yang akan kalian lakukan. Jadi selalu pikirkan konsekuensi positif maupun negatif dari hal yang akan kalian lakukan. Yakini bahwa perundungan apapun bentuknya akan mendatangkan dampak negatif. Sehingga jauhi perilaku perundungan dan hanya lakukan hal-hal baik yang dapat menyenangkan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian pembahasan mengenai perundungan dari Miss Alfi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.